Pesugihan ambisi jadi kepala desa, pedagang sembako ini nekat ritual di Gua Angker. Di tengah hamparan sawah yang menghijau dan dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi, terletak Desa Nan Subur, sebuah desa yang sederhana namun kaya akan tradisi dan kearifan lokal. Di sini, kehidupan masyarakat berjalan harmonis dalam rutinitas sehari-hari, dengan aroma masakan tradisional yang tercium dari setiap rumah. Namun, di balik keindahan panorama alamnya, tersimpan berbagai ambisi dan keinginan yang menggelora, salah satunya adalah Kasmat. Kasmat adalah seorang pedagang sembako berusia 40-an, dengan tubuh tegap dan wajah yang menunjukkan tanda-tanda ketekunan. Ia dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan ulet, selalu berdiri di depan tokonya, menawarkan berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Dari beras yang pulen hingga bumbu dapur yang segar, semua tersedia di toko kecilnya. Namun, meskipun usahanya tidak pernah sepi pembeli, Kasmat merasa bahwa hidupnya masih jauh dari kata cukup. Kekayaan yang ia miliki tidak sebanding dengan ambisinya untuk menjadi orang terhormat di desa, yaitu kepala desa. Kasmat memiliki 2 orang anak yang masih sekolah, serta seorang istri yang setia mendampinginya. Keluarga Kasmat hidup sederhana, namun penuh kasih sayang. Di balik senyumannya, tersimpan rasa cemas dan ketidakpuasan. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, dan menjadi kepala desa adalah satu-satunya jalan yang ia pikir bisa mengubah nasib mereka. Namun, kedua orang tuanya menentang keinginannya. Mereka percaya bahwa berdasarkan perhitungan spiritual yang dilakukan oleh sesepuh desa, Kasmat tidak memiliki nasib baik untuk memimpin. Hal ini menambah beban di hati Kasmat, yang merasa terjebak antara ambisi dan nasihat orang tua. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Kasmat duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang cerah. Pikirannya melayang pada harapan dan impian, namun juga pada rasa putus asa yang menggerogoti. Dalam kesunyian malam itu, ia mendengar bisikan angin yang seolah mengundangnya untuk mengambil langkah berani. Ia mulai mempertimbangkan untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan dan kekuasaan. Kebetulan, di desa tersebut beredar kabar tentang seorang dukun yang dikenal sebagai juru kunci. Dukun ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib dan sering membantu orang-orang yang ingin mencapai kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Meskipun ketakutan menggelayuti pikirannya, rasa ingin tahu Kasmat semakin membara. Ia pun memutuskan untuk mencari dukun tersebut, berharap dapat menemukan cara untuk mengubah nasibnya. Desa Nan Subur memiliki budaya yang kaya, di mana masyarakatnya sangat percaya pada hal-hal gaib dan spiritual. Dalam lingkungan ini, Kasmat merasa tertekan oleh ekspektasi dan tradisi yang mengikat. Ia melihat tetangganya yang kaya dan berkuasa, yang berhasil mendapatkan segala sesuatu dengan mudah, dan semakin memperdalam rasa iri dan ketidakpuasannya. Kasmat bertekad untuk tidak membiarkan takdir menentukan hidupnya. Ia ingin menjadi penguasa yang dihormati, bukan hanya sebagai pedagang biasa. Dengan tekad bulat, Kasmat mulai merencanakan pertemuannya dengan dukun tersebut. Ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah setelah mendapatkan kekayaan yang diidam-idamkan. Namun, di dalam hatinya, rasa ragu terus menggerogoti. Apakah jalan ini benar? Apakah ia siap menerima konsekuensi dari tindakan yang akan diambil? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya, namun ambisi untuk meraih kekuasaan mengalahkan segala ketakutan yang ada. Setelah malam penuh keraguan dan harapan, Kasmat memutuskan untuk mencari dukun yang dikenal sebagai juru kunci. Dalam pikirannya, dukun itu adalah satu-satunya harapan untuk mengubah nasibnya. Keesokan harinya, dengan semangat yang membara, ia berangkat menuju hutan kecil yang terletak di pinggiran desa Nan Subur, di mana dukun itu dipercaya tinggal. Hutan tersebut dikenal angker, dikelilingi oleh pepohonan besar yang berdaun lebat, seolah-olah menyimpan berbagai rahasia dan kisah yang tak terungkap. Ketika Kasmat tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh penduduk desa, ia merasakan aura mistis yang menyelimuti tempat itu. Suara burung dan gemerisik daun seakan berhenti sejenak, memberikan suasana hening yang menegangkan. Ia melangkah hati-hati, mencari-cari tanda-tanda keberadaan dukun. Setelah beberapa saat,
Kasmat menemukan sebuah gubuk kecil yang terbuat dari bambu dan daun kelapa, tampak tua namun penuh misteri. Di depan gubuk, terdapat berbagai sesaji, bunga, buah, dan beberapa lilin yang sudah setengah terbakar. Kasmat mengetuk pintu gubuk dengan penuh harapan. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul, dengan wajah keriput dan mata yang tajam, seolah bisa menembus jiwa Kasmat. Pria itu dikenali sebagai dukun yang ia cari. Dalam suasana penuh ketegangan, Kasmat memperkenalkan dirinya dan menjelaskan maksud kedatangannya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk seolah memahami setiap kata yang diucapkan Kasmat. Anak muda, suara dukun berat dan penuh wibawa, jalan yang kau pilih tidaklah mudah. Jika kau ingin mendapatkan kekayaan dan kekuasaan, kau harus siap membayar harga yang mahal. Kasmat merasa bergetar di dalam hatinya. Ia bertanya tentang apa yang dimaksud dengan harga mahal. Dukun itu menjelaskan bahwa untuk mencapai apa yang diinginkan, Kasmat harus melakukan ritual tertentu dan memberikan tumbal. Tumbal ini bisa berupa sesuatu yang berharga, atau bahkan seorang manusia, tergantung pada seberapa besar kekayaan yang ingin diraihnya. Kasmat tertegun. Ia tak pernah membayangkan harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Setelah mendengar penjelasan dukun, Kasmat merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia sangat ingin mencapai impian dan merubah hidupnya. Namun, di sisi lain, suara hati dan moralnya berjuang melawan keinginan itu. Ia berusaha mencari alasan untuk menolak tawaran tersebut, tetapi bayangan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya terus membayangi pikirannya. Kasmat mulai membayangkan bagaimana kekayaan itu akan mengubah hidupnya dan keluarganya, memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anaknya, serta mengangkat derajat keluarga. Akhirnya, setelah merenung, Kasmat memutuskan untuk melanjutkan ritual tersebut. Ia merasa seolah terjebak dalam jaring tak terlihat, di mana ambisi dan ketakutan saling berperang. Kasmat pun meminta dukun untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ritual yang harus dilakukannya. Dukun itu menjelaskan bahwa ritual akan dilaksanakan di Gua Sigit Sela, tempat yang dianggap keramat dan dihuni oleh makhluk halus yang kuat. Gua itu terletak di ujung hutan, dan hanya mereka yang memiliki keberanian yang dapat menembus kegelapan dan misteri di dalamnya. Hari ritual pun ditentukan, dan Kasmat merasakan campuran antara harapan dan ketakutan. Ia mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, termasuk sesaji yang harus disiapkan untuk makhluk gaib. Setiap malam, sebelum tidur, ia terbangun dengan mimpi buruk, membayangkan konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Namun, setiap kali ia melihat wajah anak-anaknya, tekadnya semakin menguat. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, bahkan jika harga yang harus dibayar adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Pada malam ritual, Kasmat mengajak sahabatnya, Ujang, yang selalu setia mendampinginya. Ujang, yang dikenal sebagai sosok yang baik hati dan bijaksana, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kasmat berusaha menyembunyikan kecemasannya dan menjelaskan bahwa mereka akan melakukan ritual untuk meminta berkah agar Kasmat terpilih sebagai kepala desa. Ujang, tanpa curiga, setuju untuk menemani Kasmat, meskipun ia merasakan sesuatu yang aneh. Saat mereka memasuki Gua Sigit Sela, suasana semakin mencekam, suara air yang menetes dan angin yang berhembus menciptakan suasana misterius. Kasmat merasakan beban berat di dadanya, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya akan menentukan nasibnya dan keluarganya. Ketegangan memuncak saat mereka bersiap untuk memulai ritual yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam ritual di Gua Sigit Sela terasa menegangkan. Kasmat dan Ujang memasuki gua dengan langkah hati-hati, seolah-olah langkah mereka dapat membangunkan makhluk gaib yang mengintai dalam kedalaman kegelapan. Dinding gua yang dipenuhi stalaktit dan stalagmit menciptakan suasana yang menakutkan, seolah-olah menyimpan rahasia yang tak terungkap. Kasmat merasakan detak jantungnya berdentum keras, sementara Ujang di sampingnya, meski tidak tahu sepenuhnya apa yang sedang terjadi, merasa gelisah. Saat mereka memasuki ruang yang lebih luas di dalam gua, Kasmat melihat dukun sudah menunggu di tengah lingkaran yang dibentuk oleh lilin-lilin yang menyala.
Aroma dupa menyelimuti udara, menciptakan suasana sakral yang menambah ketegangan. Dukun itu memandang Kasmat dengan tatapan tajam, seolah bisa membaca setiap pikiran dan keraguan yang melintas di benaknya. "Anak muda, saatnya kau menyerahkan persembahanmu," kata dukun dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Kasmat merogoh kantongnya dan mengeluarkan berbagai sesaji yang telah ia persiapkan, buah-buahan, beras, dan beberapa bunga. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa apa yang sebenarnya akan ia berikan adalah jauh lebih berharga. Dengan tangan bergetar, Kasmat menempatkan sesaji di depan dukun. "Saya siap untuk melakukan ritual ini," ujarnya, berusaha meneguhkan suara meski rasa takut menggerogoti hatinya. Dukun mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti, suara gemuruhnya bergema dalam gua, mengisi setiap sudut dengan energi yang luar biasa. Saat ritual berlangsung, Kasmat merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sekitar mereka mulai berubah. Lampu lilin bergetar, seolah ada angin yang tidak terlihat berhembus di dalam gua. Kasmat merasakan dingin yang menusuk tulang, dan ia melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut matanya. Ujang, yang mulai merasakan aura negatif, mendorong Kasmat untuk menghentikan ritual itu. "Kasmat, kita tidak seharusnya melakukan ini. Ada sesuatu yang tidak beres," bisiknya dengan suara bergetar. Namun, Kasmat terjebak dalam ambisi dan ketakutannya. Ia tidak bisa mundur sekarang. "Aku harus melakukannya, Ujang. Ini satu-satunya cara untuk mengubah hidup kita," jawabnya, dengan suara yang dipenuhi rasa putus asa. Dukun melanjutkan mantranya, dan tiba-tiba, cahaya lilin berkedip semakin cepat, seolah merespons kekuatan gaib yang sedang dibangkitkan. Saat puncak ritual semakin dekat, dukun mengangkat tangannya dan meminta Kasmat untuk menutup matanya. "Kau harus mempercayai proses ini. Ketika kau membuka matamu, makhluk yang kau panggil akan datang," katanya dengan serius. Kasmat menutup matanya, berusaha menenangkan diri, tetapi setiap detik terasa seperti seabad. Dalam kegelapan, ia merasakan berbagai emosi melanda, ketakutan, harapan, dan rasa bersalah. Akhirnya, Kasmat membuka matanya. Di depan mereka, muncul sosok bayangan yang sulit dikenali, berkilau dalam cahaya lilin. Makhluk itu tampak menakutkan namun memiliki daya tarik yang tak terhindarkan. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tetapi aura yang memancar dari sosok itu membuat Kasmat terpesona dan ngeri sekaligus. "Apa yang kau inginkan, anak manusia?" Suara makhluk itu menggema, menimbulkan getaran dalam jiwa Kasmat. Kasmat berusaha menahan napasnya. "Saya ingin kekayaan dan kekuasaan," ujar Kasmat, suaranya bergetar. "Saya bersedia memberikan tumbal sebagai imbalan." Makhluk itu tertawa, suara dingin yang membuat bulu kuduk Kasmat berdiri. "Tumbal yang kau berikan harus sepadan dengan keinginanmu. Pilihlah dengan bijak." Di saat itu, Kasmat merasakan dingin yang menusuk. Ia teringat akan keluarganya, anak-anaknya yang masih kecil, dan betapa berartinya mereka bagi hidupnya. Namun, rasa ingin tahunya dan ambisi untuk meraih kekayaan semakin membara. Dalam hatinya, ia berdoa, agar tumbal yang dipilih tidak akan berdampak buruk pada orang yang dicintainya. Kasmat terpaksa memilih antara mengorbankan sesuatu yang berharga atau kehilangan kesempatan untuk meraih impiannya. Dalam sekejap, ia teringat tentang Ujang, sahabatnya yang selalu mendukungnya. Rasa bersalah yang dalam menyelimuti hatinya, namun ambisi yang kuat membuatnya melangkah lebih jauh. "Saya akan memberikan tumbal, saya akan memberikan sesuatu yang berharga," ucapnya dengan suara penuh ketegangan. Ujang, yang menyaksikan semua ini, merasa panik dan berusaha menarik Kasmat menjauh. "Kasmat, jangan, ini salah. Kita tidak bisa melakukan ini," teriaknya, tetapi Kasmat sudah terjebak dalam keputusan yang mengikat. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali, Kasmat berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini demi kebaikan keluarganya. Ketika makhluk itu mulai menjelaskan tentang syarat tumbal, Kasmat merasa terhimpit oleh rasa takut dan penyesalan. Ujang melihat bahwa sahabatnya sudah tersesat dalam ambisinya, dan ia berusaha mengingatkan Kasmat tentang nilai-nilai kehidupan.
Kasmat, kekayaan tidak akan berarti jika kau kehilangan yang terpenting dalam hidupmu. Ingatlah tentang keluargamu, kata Ujang, suaranya dipenuhi keputusasaan. Namun, Kasmat terjebak dalam kata-kata makhluk gaib itu, berjanji untuk melakukan apapun demi mencapai kekayaan yang diinginkannya. Ketegangan memuncak saat makhluk itu mengulurkan tangan, seolah mengajak Kasmat untuk mengambil langkah terakhir menuju takdir yang belum pasti. Kasmat harus membuat keputusan penting yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat keputusan yang diambil Kasmat menggantung di udara, ketegangan di dalam gua Sigit Sela semakin memuncak. Makhluk gaib di hadapannya tampak menunggu respons, seolah mengetahui betapa beratnya pilihan yang harus Kasmat ambil. Jantung Kasmat berdetak kencang, pikirannya berkecamuk antara keinginan untuk mengubah nasib dan rasa bersalah yang semakin mendalam. Apakah kau siap untuk membayar harga yang harus dibayar? Suara makhluk itu bergema, menembus kegelapan gua. Kasmat merasakan hawa dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, ia teringat wajah istrinya, anak-anaknya, dan kehidupan sederhana namun penuh cinta yang telah mereka jalani. Namun, semua itu seakan tenggelam dalam lautan ambisi yang tak terpuaskan. Ya, saya siap, jawab Kasmat, suaranya bergetar. Ia merasa seolah telah melangkah ke dalam jurang yang dalam, di mana tidak ada jalan kembali. Ujang, yang berdiri di sampingnya dengan wajah cemas, berusaha menarik Kasmat menjauh. Kasmat, jangan, ini tidak benar, teriaknya, tetapi Kasmat terlanjur terperangkap dalam ilusi kekayaan. Mari kita lakukan ritual ini, kata dukun, mengabaikan peringatan Ujang. Ia mulai melantunkan mantra yang semakin keras, dan cahaya lilin di sekitar mereka bergetar hebat. Kasmat merasakan energi yang kuat mengalir di dalam gua, seolah makhluk gaib itu sedang bersiap untuk mengambil apa yang dijanjikan. Ujang merasa panik, tetapi Kasmat menolak untuk mundur. Dalam hatinya, ia meyakinkan diri bahwa semua ini akan membawa kebaikan bagi keluarganya di masa depan. Momen puncak tiba ketika makhluk itu mengangkat tangannya dan mengisyaratkan kepada Kasmat untuk melakukan persembahan. Kasmat merogoh sakunya dan mengeluarkan benda kecil yang selama ini ia simpan, sebuah liontin pemberian neneknya yang sangat berharga. Itu adalah satu-satunya peninggalan yang tersisa dari keluarganya, simbol kasih sayang dan harapan. Namun, untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkannya, ia harus rela melepaskannya. Dengan tangan bergetar, Kasmat menyerahkan liontin itu kepada makhluk gaib. Ini adalah tumbal yang saya berikan, ucapnya, suaranya serak. Makhluk itu menerima liontin tersebut dengan senyuman lebar yang menakutkan, dan Kasmat merasakan seolah ada bagian dari dirinya yang hilang bersamaan dengan benda itu. Dalam sekejap, cahaya di dalam gua semakin berkedip, dan suara mantra dukun semakin menggema, seolah alam semesta merespons pengorbanan yang telah dilakukan. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang memancar dari arah makhluk gaib, dan Kasmat merasakan aliran energi yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya. Ia mulai melihat bayangan-bayangan yang mengingatkannya pada semua impian yang pernah dikhayalkannya, rumah besar, kekayaan, dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun, dalam kilasan itu, ia juga merasakan kehadiran kegelapan yang mengintai, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Setelah ritual selesai, Kasmat dan Ujang merasa lelah dan bingung. Kasmat menatap dukun yang kini tersenyum puas, seolah merasakan kemenangan. Kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan, kata dukun dengan nada penuh misteri. Kasmat merasa ada yang tidak beres, namun rasa euforia menguasai pikirannya. Ia pulang ke desa dengan hati yang berdebar, tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, seiring berjalannya waktu, segala sesuatu mulai berubah. Kasmat mendapatkan kabar bahwa ia terpilih sebagai kepala desa, namun di balik kesuksesan itu, masalah demi masalah muncul. Ia terlibat dalam skandal yang merusak reputasinya. Berita tentang perilakunya mulai menyebar, dan masyarakat yang dulu mendukungnya kini berbalik, menganggapnya sebagai sosok yang tidak layak memimpin. Dalam situasi yang semakin buruk, Kasmat merasa terasing. Ia merindukan kebahagiaan dan kedamaian yang pernah ia miliki,
namun semuanya terasa jauh dari jangkauannya. Ia teringat akan liontin yang telah ia berikan, dan penyesalan mulai menghantuinya. Apakah semua ini sepadan dengan apa yang ia peroleh? Ia menyadari bahwa impian yang semula indah kini telah berubah menjadi mimpi buruk. Ujang, yang awalnya mendukung Kasmat, kini merasa terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Masyarakat mulai mendesak Ujang untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan dengan kejujuran serta integritasnya, Ujang berhasil meraih hati penduduk desa. Kasmat, yang dulu merasa di atas angin, kini terpuruk dalam kesedihan dan penyesalan, melihat sahabatnya meraih apa yang seharusnya menjadi haknya. Akhirnya, Kasmat dihadapkan pada kenyataan pahit. Ia kehilangan jabatannya sebagai kepala desa akibat skandal yang melibatkan dirinya, dan hidupnya kembali jatuh ke dalam kesederhanaan yang sebelumnya ia tolak. Dalam momen refleksi, Kasmat menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak benar tidak akan bertahan lama. Ia merenungkan semua yang terjadi, menyadari bahwa ambisi yang melampaui batas telah menghancurkan hidupnya. Dalam kesedihan yang mendalam, Kasmat berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarganya, namun rasa penyesalan selalu menghantuinya. Ia belajar bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak sebanding dengan nilai-nilai moral dan keluarga. Di sisi lain, Ujang menjalankan kepemimpinannya dengan baik, berusaha untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Kasmat, yang dulunya bercita-cita tinggi, kini menjadi contoh bagi orang-orang di desa tentang bahaya memilih jalan pintas untuk mencapai impian. Kisah ini berakhir dengan Kasmat yang merenungkan segala keputusan yang telah diambilnya. Ia menyadari bahwa semua tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap pilihan membawa dampak yang tidak terduga. Dalam kesedihan dan penyesalan, Kasmat belajar bahwa kekayaan yang sejati terletak pada hubungan, integritas, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Akhir cerita ini menggugah kesadaran tentang pentingnya memilih jalan yang benar dalam meraih impian, serta menyadarkan kita bahwa ambisi yang tidak terarah dapat membawa kehampaan yang mendalam.